Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح ابن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا لأور الحبيب السيد أحمد زيني دحلان ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وعبد الله في هذا المسجد وساعد في هذا المعهد وأولياء الكون أجمعين مكان حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى هذه النية كن صالحة وأمن السلف نويناه ما قصدوا قصدناه وما طلبوا طلبنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويروى dan diriwayatkan annahu sesungguhnya awwalu ma yaswaddu pertama yang menjadi hitam yaumal qiyamati di hari kiamat wujuhu wajah-wajah tarikis shalah orang yang meninggalkan salat, wa anna dan sesungguhnya fi jahannama di neraka jahannam wadian satu lembah, lembah itu ma baina jabalain jurang antara dua gunung, jadi itu akhirnya gunung, ini gunung, ini gunung, jurang di antara dua gunung, ada lembah yuqalu disebut itu lembah Lamlam, namanya lembah Lamlam. Fihi di dalam itu wadi, di dalam itu lembah hayatun ular-ular. Kullu hayatin setiap satu ular bithikhani dengan tebalnya, dengan besarnya rogobati pundaknya atau lehernya al-ba'iri onta. Ular apa itu namanya? Bukan kobra, apa yang gede itu? Bukan kobra. Tuluha panjangnya itu ular masiratu perjalanan syahrin satu bulan. Talsa'u menggigit itu ular tarikas sholati orang yang meninggalkan sholat, fayaghli maka umeb, apa umeb itu? Mendidih, summu racun, ha itu ular hayah fi jasadi di dalam jasadnya hi tarikis sholat orang yang meninggalkan sholat sab'ina sanatan 70 tahun. Thumma kemudian yataharro melepuh, hancur, lebur, lahmuhu
dagingnya itu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Lahmuhu bukan lahmahu. Nanti wajahnya manusia itu di hari kiamat ada yang putih, ada yang hitam. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari itu ada wajah putih, ada wajah hitam. Cuma putihnya bukan karena turunan kulit putih, atau hitamnya bukan karena turunan kulit hitam orang Afrika, bukan. Putihnya karena kadar imannya, kadar amal solehnya. Hitamnya kadar kekufurannya, kadar maksiatnya. Semakin banyak dia beramal soleh dan beriman, maka semakin putih, semakin terang benderang wajahnya. Semakin dia kufur, semakin orang tadi itu maksiat kepada Allah, maka semakin hitam. Jadi kadang-kadang orang yang putih di dunia, hitam ada di akhirat. Hitam di dunia, Bilal, putih nanti ada di akhirat. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa huwa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang-orang yang wajahnya putih nanti di hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang selalu di dalam rahmat Allah selama-lamanya. Maksudnya tanda orang itu min ahlil jannah, penghuni surga selama-lamanya. Wa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Orang-orang yang wajahnya hitam, gelap, maka akan dipertanyakan, apakah kamu menjadi kafir lagi setelah kamu menjadi orang yang beriman? Itu orang Yahudi. Dulu itu belum datang Rasulullah, dia itu beriman. Datang nanti Nabi akhir zaman dari bangsa Arab, kita wajib beriman, kita wajib dukung, kita wajib untuk membela. Datang nabinya ditolak, kafir, nggak percaya. Akafartum ba'da imanikum, apakah kamu akan menjadi kafir setelah kamu itu menjadi orang yang beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakan adab Allah karena sebab kekafiran kamu. Allah. Jadi wajah nanti akan berubah menjadi hitam dan akan berubah menjadi putih karena kadar amal. Pertama, wajah yang menjadi hitam orang yang meninggalkan sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu sudah divonis mereka ahlun nar, adalah penghuni neraka. La ilaha illallah. Itu kalau putih menjadi hitam karena sebab meninggalkan sholat. Lah kalau hitam wis ireng raini meninggalkan sholat, koyok blabak ngono raini mungkin. Di Jahannam itu ada satu lembah, namanya Lamlam, lembah Lamlam. Kalau lembah di dunia orang lihat banyak pemandangan yang indah, dibuat foto-fotoan, ya. Tapi lembah ini di Jahannam bukan untuk rekreasi nih. Di dalamnya ternyata isinya ular-ular yang gede. Gedenya ular itu, ular apa itu namanya itu? Piton. Tapi bukan piton dunia. Mangan bebek, makan babi, dilek.
Tapi ini piton makan manusia yang nggak sholat, disediakan untuk makan manusia orang yang nggak sholat. Jadi ini tidak mungkin ada di kebun binatang ini, adanya cuma di jahanam. Gedenya seperti lehernya unta, panjangnya 1 bulan. Jadi sampai melaku saulan itu tundi kira-kira. Orang-orang yang nggak sholat dilemparkan ada di sana, kumpul sama ular ganas itu. Tugasnya ular itu nyokot tidak, memasukkan racun kepada orang yang nggak sholat tadi itu. Itu racun bereaksi, kita bisa bayangkan kena racun ular yang ada di dunia aja wis pucet, gemeter, biru, tidak sadar. Ini racun ular jahanam. Diceritakan di sini racun tadi itu membuat dia sakit sampai 70 tahun. Dan setelah itu merotoli semua daging-dagingnya tadi itu membusuk. Cuma tidak mati lah. Tidak ada infus ada di sana. Tidak ada gawat darurat ada di sana. Tidak ada dokter ada di sana. Tidak ada anti virus, anti titanus, tidak ada di sana. Dibiarkan Anda ke dalam keadaan kesakitan yang parah selama 70 tahun dan setelah itu merotoli semua daging-daging Anda, wutu lagi dicokoti maning. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikan ya. Jangan dibuat main-main sholat. Wa fi haditsin akhar, diterangkan dalam hadis yang lain. Mandawama, siapa orang yang selalu ala shalawatil khamsi, atas mengerjakan salat 5 waktu, fi jama'atin, di dalam berjamaah, bukan ijen. A'tahullah, Allah memberikan kepada man ta'ala khamsa khisal, 5 perkara-perkara yang selalu istiqamah salat 5 waktu, dikasih 5 perkara yang istimewa tentunya. Apa aja? Yarfa'ullah, Allah mengangkat anu dari itu man baigal ais, sempitnya kehidupan. Hidupnya di dunia senang, bahagia, rizkinya lancar, anaknya nurut, istrinya cinta, masyarakatnya hormat, ruwet-ruwet tidak ada, sumpak-sumpak tidak ada. Karena itu kalau sampean sumpak ruwet masalah dok, coba diteliti, sholatnya berjamaah enggak? Ternyata mulai balik sampai saiki enggak berjamaah belas. Nonton TV berjamaah istiqomah. Diangkat dari orang tadi itu sempitnya kehidupan. Ini pertama. Kemudian kalau sudah mati, wa yarfa'u, Allah mengangkat anhu dari orang yang selalu berjamaah salat, adzabal qabri, azab kubur. Kuburannya jadi kebunan surga. Masuk kuburan seneng mesem, nggak nangis. Kenapa? Lawang di sana disediakan tempat khusus. Sampean misalnya pindah dari rumah sampean yang gedek itu, dari lingkungan sampean, kampung sampean yang di desa itu, dipindah ke istana presiden, males metu.
Ayo masuk istana, waduh makanannya hebat, bersih, wangi, jedinge dak lho. Bangune 300 juta, jeding tok ge nguyu. Apalagi isi kamarnya. Gimana? Waduh, Beb, males keluar kalau begitu. Sudah seneng ada di istana. Maka orang yang ahli sholat berjamaah masuk dalam kuburnya, dia akan mendapatkan seperti kebunan surga, seperti hidup dalam istana nikmat. Gak sumpek. Milindi sampean tinggal di istana, disediakan segala-galanya, kesel dipijet, luwe distotono mangan, sama sampean ono disungi macul bendino. Masya Allah. Karena itu orang yang ahli sholat berjamaah senang dalam kuburannya. Dia tidak merasakan sumpek, dia tidak merasakan sakit, dia selalu dalam nikmat Allah dalam kuburannya. Masya Allah. Wa yu'ta, dan diberikan kepada orang yang ahli sholat berjamaah kitabahu, kitabnya, man biyaminihi, di tangan kanannya. Nanti kalau sudah bangun dari kuburannya, kumpul ada di mahsyar, nanti Allah akan mengirimkan buku dari langit dibawa oleh malaikat. Buku itu isinya bukan bon, bukan agenda, bukan catatan utangnya sampean, tapi seluruh amalnya sampean mulai balik sampai mati dicatat. Lirian, mesem, apalagi jalan, perbuatan sampean, saucapan sampean dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sampean ndak iso mungkir sudah, karena dibuat ingat sama Allah Taala. Eling kabeh. Hari ini tahu ngomong ini, dosane sakmini. Hari ini pernah bicara baik begini, pahalanya sekian. Hari ini pernah ngelirik, pernah mesem, pernah, catat semuanya. Di situ orang berbeda-beda. Ada orang yang selamat, tangannya bisa bergerak, turun ke sebelah kanan, kitabnya diterima dengan kanan. Ada orang lain lagi, tangan kanannya ini dibelenggu, diikat, ada di lehernya, jadi seperti tawanan. Jadi seperti tawanan, ini seperti ada kayu gitu, kayu di sini. Kemudian tangan kanannya itu diginikan, diikat, paham ya? Diikat begini, ini lebih dari teroris ini, ya. Kemudian tangan kirinya dilepaskan ke belakang, mustahil coba. Ini kayu atau besi, misal ini misal. Ketika turun buku laporan, yang nerima mana? Tangan kanan udah diikat, gak bisa. Yang nerima tangan kiri dari belakang lagi. Yang nerima dengan tangan kanan berarti tanda orang selamat. Yang nerima dengan tangan kiri dan dari belakang berarti tanda orang yang tidak selamat. Ketok kabeh nanti. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang menerima buku laporannya tadi itu dengan tangan kanannya, maka dia bakal dihisab ringan. Dilihat, oh beres, masuk surga. Nggak pakai tanya macam-macam malaikat. Siapa? Orang yang ahli sholat berjamaah. Masya Allah, berjamaah terus orang ini. Surga. Wa amma man utiya kitabahu bishimali wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fayad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang menerima dengan tangan kirinya dari belakang,
maka dia akan menjerit-jerit, tuburo wa suburo, celaka, celaka, hancur aku, apes aku. Dan akhirnya wa yasla, dan dia akan masuk sa'iron, neraka sa'ir. Orang yang ahli sholat berjamaah nerima dengan tangan kanan. Ini jaminan semuanya nih. Tetep poe ojo berjamaah kon, ngeluh konun. Wa yamurru, dan orang itu akan melewati alas sirati, di atas jembatan sirat, kalbargi, seperti kilat petir, al khotifi, yang menyambar. Nanti di hari kiamat, setelah kumpul ada di mahsyar, orang itu digiring ke tepi neraka, Pak. Jadi durungi ketok surga, ketok neraka dimik sampean. Terus gimana? Jadi letaknya surga itu ada ibarat koyok jurangnya, itu dikasih wot. Semua orang harus ngelewati jembatan atau wot neraka tadi itu. Bawahnya sampai ini neraka, api, malaikat sing ngenteni kapan lugur raimu. Malaikat ada di bawah sudah nunggu, api sudah menyambar, sampean jalan di atasnya. Lah kalau sampean sudah bisa melalui jembatan itu sampai ke seberang, berarti selamat sampean. Cuma tuwowo jembati, kecemplung ndak seger sampean, duduk ngelangi kobong. Jembatannya tadi itu adaku minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi, lebih kecil daripada satu rambut. Satu rambut nih. Rambutnya sampean bagian pitu, sabiro. Lah kan medel, Beb. Tidak sepisan jebol. Lah wa ahaddu minas sayfi, lebih kecil dari rambut tapi lebih tajam daripada pedang. Kuat, duduk kawat ini. Sehingga kaki manusia tadi itu kalau tidak dapat rahmat Allah, baru ditaruh podo ambil di pedang, lugur pasti. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap orang, siapa aja, harus melewati jembatan sirat. Ndak ono sing langsung tutup, ndak ono, harus lewat situ. Hatman maqdiya, itu sudah keputusan Tuhan yang harus dilakukan. Cuma Allah sudah berjanji, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, orang yang zalim dibiarkan jatuh tersiksa dari neraka. Lah orang yang ahli salat berjamaah baru naruh kakinya, langsung tutup sudah seberang, secepat kilat. Kenapa? Dengan rahmat Allah. Tak latihan di mimpi, lugur yang bumi pudul kabeh sampean, apalagi jatuh ke neraka Allah. Orang yang ahli salat berjamaah akan melalui dengan gampang dan cepat, secepat kilat. Yang kelima, wa yadkhulul jannata, dan dia masuk ke surga bi ghairi hisab, dengan tanpa dihisab. Lah kalau sudah menyeberangi jembatan sirat, berarti dia bakal masuk surga. Itu pun masuk surga sih dites, Pak, sih diperhatikan.
Dilihat, loh, anak tidak sholat ini, keluarganya tidak sholat. Ternyata anaknya nuntut, iya ya Allah, Gusti Allah, bapak saya sholat tapi tidak pernah ngajari aku sholat. Aku main biliar tidak pernah diajak sholat. Aku nonton bal-balan dibiarkan tidak diajak sholat. Anaknya nuntut, loh, kamu sholat sendiri, tidak ngejak keluargamu, tidak ngajari anak-anakmu, maka gagal, ditarik maning. Katanya udah busur kok, burung, ditarik lagi karena tuntutan anaknya masuk neraka. Karena itu orang yang ahli sholat berjamaah, keluarganya diajak sholat berjamaah, dilihat setelah nyebrang ada di seberang jahanam, maka orang tadi itu akan masuk surga, nggak pakai dipertanyakan lagi, tanpa hisab. Oh, ahli sholat berjamaah, sak keluarga ini berjamaah, ini anak-anaknya diajak berjamaah, masuk surga, enteng jadinya. Paham tak sampean? Karena itu diajak sholat ditolei, Pak, ditolei. Jangan anak tadi itu nggak diperhatikan, disusul sama teman-temannya untuk main-main, diajak, dibiarkan begitu saja. Diajak kemana anaknya sampean? Jangan-jangan ntar lagi teler anaknya sampean. Ahli pilgub hati. Ayam itu loh, ayam. Kalau punya anak, padahal ayam kecil. Kalau ada yang deket, ngamuk ibu mekrok. Kenapa? Takut anaknya tadi itu terganggu. Bu, anaknya sampean ini kadang-kadang dideketi sama teman-temannya nggak ada akhlaknya, nggak mekrok belas sampean. Ngamuk, kata dikonyang dia anak kulih. Nggak usah ngaji. Gitu loh Bu. Kadang-kadang anak perempuannya disusul, digowok, nggak mekrok belas. Masa sampean kalah sama ayam Bu? Alhasil begitulah orang kalau ahli sholat berjamaah, ya. Karena itu diniati Pak nggih, diniati ibu-ibu, bapak-bapak sholat berjamaah. Insya Allah orang kalau sholat berjamaah itu rezekinya lancar. Pernah Abu Hurairah ini sahabat yang miskin. Nabi Muhammad pernah kasih nasihat sama Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ya'tikallah ar-rizqa min haitsu la tahtasib. Qala Allah thumma tala qawlahu ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Abu Hurairah, perintahkan keluarga kamu sholat dan terus sabar, telaten, rutin mengerjakannya dengan berjamaah. Maka Allah akan kasih rezeki kamu tanpa hitungan. Ya gampang, ya akeh gitu. Berkah. Kemudian Rasulullah membaca ayat Quran, perintahkan keluarga kamu sholat dan sabar menegakkannya. Aku Allah enggak pernah minta rizki dari kamu. Aku Allah enggak pernah minta dikasih makan dari kamu wahai manusia. Aku Allah yang udah jamin rizki kamu. Karena itu sampean kalau kepingin pelaris jangan datang ke dukun. Kadang-kadang dukun ini enggak sholat, nggak perlu pergi ke Gunung Kawi, nggak perlu minta syarat-syarat. Kalau sampean kepingin rizkinya lancar, utangi kebayar, ahli yo sholat berjamaah, lancar insya Allah. Habib, saya sudah berjamaah 3 bulan pancet, lah kok ndak sembahyang 30 tahun?
maksiatnya 30 tahun, baru 3 bulan langsung kepingin beres, balik maneng kon. Istiqomah dulu. Karena itu jangan banyak maksiat, apalagi meninggalkan sholat, ruwet terus uripe nanti. Paham nih ya? Nah, coba sampean sekarang sholat berjamaah, sekeluarga sholat berjamaah, insya Allah tahun lagi, waduh, sing parkir tuh sepeda pancal, sepeda motor dok ada di gini. Soro Habib Taufik parkir di endi. Rizkinya insya Allah akan dilancarkan oleh Allah. Cuma lancar rizki itu jangan berharap wah pabrik tak tuku kabeh mari ngono. Bukan itu, Pak. Sing duwe pabrik kadang-kadang utangi akeh, Pak. Kadang-kadang yang punya duit mobil mewah itu, Pak, kayak bayar buat untuk bayar utang semuanya, hartanya masih kurang banyak. Sampai syukur walaupun sepedanya sepeda motor tahun 73 tapi sampai ndak punya utang, alhamdulillah. Mobil Mercy utang terus, percuma. Karena itu sampai belum pernah ditangisi orang-orang kaya. Kadang-kadang saya itu punya tamu orang kaya nangis, apa wong sugih nangis sih, ternyata banyak utangnya. Ya apa Beb, rumah saya mau disita. Ya apa Beb, kendaraan saya mau dicabut. Ya apa. Mau kemana saya? Mau penjara. Karena itu, syukur sama Allah semenjak sampai tidak punya utang, alhamdulillah. Sholat berjamaah insya Allah lancar rezekinya, amin Allahumma. Diniati nanti sak keluarga loh ya, jangan sampai ijen bapaknya ahli ke masjid berjamaah, ibu nih tidak sembahyang. Podo megoro sampean, podo megoro pitiki sampean tidak sembahyang, kambingi sampean tidak sembahyang. Nah, kalau sampean bisa ahli sholat, istrinya nggak sholat, alhamdulillah. Sampai rapi sama kebu tidak sholat. Karena itu diajak sholat. Ibu-ibu sholat berjamaah, Bu. Anak-anaknya diajak sholat berjamaah, sholat berjamaah, jadi tidak melarat kon, biar kamu tadi itu rezekinya lancar, akhlaknya bagus, kaya dunia insya Allah kaya akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat, amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.